Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Budi Prasetya. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang. Sebelumnya kita tahu bahwasanya saya merupakan guru yang akan menggantikan Pak Koko selama beberapa pertemuan mendatang untuk mengajar sejarah tentunya. Baik, kali ini untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apakah manusia purba itu ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya kita sudah mempelajari ya, pada pertemuan minggu lalu, kita itu sudah mempelajari mengenai masa praksara, yang mana masa praksara ini merupakan masa awal adanya manusia di dunia lebih tepatnya. Lalu masuk ke pertanyaan yang inti nih, apakah manusia purba itu ada di Indonesia teman-teman? Mari kita cari tahu bareng-bareng ya. Nah, seperti yang kita tahu, manusia purba ini merupakan manusia yang ada sangat awal sendiri di dunia ini, terutama yang mana bagaimana sih cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal itu. Sebenarnya ada dua cara, yang mana yang pertama adalah melalui sisa-sisa manusia seperti tulang dan sebagainya itu tadi, tumbuhan, hewan dan sebagainya yang sudah membatu, yang biasa disebut dengan fosil. Lalu selain itu tadi, yaitu cara yang kedua yakni melalui benda-benda peninggalan yang seperti peninggalan purba, apa yang seperti senjata dan sebagainya yang terbuat dari batu ya teman-teman. Lalu selain itu adalah kehidupan manusia purba di Indonesia sendiri ini diketahui melalui peninggalan fosil tulang-tulang belulang mereka, yang mana di Indonesia terdapat beberapa macam manusia purba yang tersebar di Indonesia yang diperkirakan hidup pada zaman 2 juta hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, SM ini singkatannya sebelum Masehi ya teman-teman, bukan Sudimoro. Kalau teman-teman SM itu anggapnya Sudimoro, ya itu memang benar apa Sudimoro, tapi dalam konteks sejarah SM ini merupakan sebelum Masehi, seperti itu. Oke, melanjut. Nah, teman-teman ada yang nggak tahu apa, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa saja jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia? Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, apa saja jenis manusia purba itu, bahkan mungkin teman-teman juga sudah mempelajarinya pada saat SMP. Nah, lalu saat ini kita akan membahas mengenai manusia purba yang ada di Indonesia ini. Yang kali ini akan saya bahas adalah 5 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang kedua adalah Pithecanthropus erectus, yang ketiga adalah Homo sapiens, yang keempat adalah Homo wadagensis, dan yang kelima adalah Homo floresiensis. Oke, lanjut ya. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Mungkin teman-teman punya bayangan sih dari namanya ya, Meganthropus paleojavanicus. Mega yang berarti besar dan paleo berarti tua, Java bahkan Jawa. Berarti kan bisa disimpulkan kalau Meganthropus paleojavanicus ini berasal dari Pulau Jawa ya teman-teman. Lalu lanjut pembahasannya adalah fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koningswald. Von Koningswald ini merupakan seorang peneliti yang memiliki kebangsaan Jerman Belanda. Lalu dalam penelitiannya ini di Tangiran tahun 1963 hingga 1941, dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah isi, yang mana dari hasil rekonstruksi ini kemudian para ahli ini menamakan jenis manusia purba ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Nah, apa aja sih yang direkonstruksi dalam penelitian ini, yang merupakan penelitian dari von Koningswald ini merupakan rahang dari manusia purba, yang mana rahang itu kemudian direkonstruksi dengan tulang belulang yang lain yang sudah ditemukan dalam dua kali penelitian itu tadi, kemudian direkonstruksi, lalu dikemukakan, akhirnya mereka itu mengemukakan bahwasanya fosil yang mereka temukan ini bernama Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini merupakan
nama yang berarti manusia raksasa dari Jawa, seperti yang namanya Meganthropus paleojavanicus itu tadi ya. Oke, lalu untuk manusia purba jenis ini memiliki ciri biologis berbadan besar, kaki menonjol, dan tulang pipi menebal. Nah, seperti yang kalian lihat di foto ini kurang lebih ya ilustrasi dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini merupakan sebuah jenis manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubus. Eugene Dubus ini merupakan seorang arkeolog berkebangsaan Belanda. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1890 di dekat Trinil. Nah, teman-teman kalau bertanya-tanya Trinil itu di mana? Trinil itu merupakan sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, tepatnya itu di wilayah Ngawi. Lalu setelah penemuan itu direkonstruksi berbentuk kerangka manusia, tapi masih terlihat tanda-tanda seperti kerangka kera. Jadi oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini merupakan nama yang berarti manusia kera yang berjalan tegak, ya seperti itu. Lalu manusia purba ini memiliki ciri-ciri bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih lebih kecil dari volume otak manusia modern seperti saat ini. Ya, ini ilustrasi dari manusia purba Pithecanthropus erectus ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah manusia purba jenis Homo. Nah, ini mungkin langsung saya bahas tiga langsung saya bahas ya. Soalnya jenis ini hampir sama, mungkin hanya membedakan itu tempat penemuannya dan juga ciri-ciri sedikitnya saja seperti itu. Fosil manusia Homo. Nah, teman-teman mungkin ada yang berpikiran bahwasanya Homo itu merupakan kelainan seksual dan sebagainya. Saya perjelas di sini merupakan homo itu bukan merupakan istilah dari kelainan seksual, tapi merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti manusia. Jadi mungkin dari sini bisa mengganti pemikirannya yang mana homo itu ibarat identik dengan laki-laki yang berhubungan sama jenis dan sebagainya. Mungkin bisa diperjelas mulai saat ini homo itu merupakan arti lain dari manusia seperti itu. Lalu fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh von Richthofen di Wajah. Von Richthofen ini merupakan arkeolog yang memiliki keturunan darah Belanda ya teman-teman. Di Wajah ini merupakan juga kalau teman-teman bertanya-tanya Wajah itu di mana sih Pak? Nah, Wajah itu merupakan sebuah nama desa di Kabupaten Tulungagung ya teman-teman. Jadi mungkin di Malang juga ada desa Wajah dan sebagainya, tapi nama Wajak di sini bukan hanya di beberapa desa saja, namun di beberapa nama desa itu ada nama Wajak yang sama seperti itu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Penelitian kita kembali ke topik ya. Penelitian ini dilanjutkan oleh Eugene Dubois yang tadi sudah saya bahas bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo memiliki ciri-ciri berupa muka lebar, dahi, hidung, dan mulutnya menonjol, bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Ini ilustrasi dari manusia Homo ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat dia mati, mungkin bentuk wajahnya itu kurang lebih sama seperti manusia saat ini, yang mana manusia Homo ini diibaratkan seperti manusia purba yang mendekati manusia modern saat ini. Mungkin yang membedakan hanya sebatas volume otak dan juga bentuk tubuh, postur tubuh seperti itu. Oke, langsung mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Mungkin videonya sangat singkat, tapi kalian bisa mencari informasi lebih lanjut di Google ya. Mungkin dalam tugas yang akan saya berikan ini bisa kalian sembari mencari dan juga sembari belajar, yang mana tugas ini merupakan ya kalian juga dapat membantu kalian belajar seperti itu. Jadi tugasnya adalah carilah pengertian dan perbedaan dari ketiga jenis manusia purba jenis Homo di bawah ini.
yang mana yang pertama adalah Homo sapiens, yang kedua adalah Homo wadakensis, dan Homo floresiensis. Nah, seperti itu. Mungkin tugasnya itu dikumpulkan minggu depan ya, teman-teman. Lalu sistematika tugasnya itu silakan kalian tulis di foto di buku tulis, lalu kalian foto. Nah, lalu uploadnya di mana, Pak? Nah, untuk penguploadannya, untuk pengumpulannya itu besok minggu depan itu saya sediakan kolom upload di Google Classroom. Jadi silahkan kalian upload di Google Classroom minggu depan sebelum pertemuan ini dimulai. Ya hitungannya hari Selasa malam atau Rabu sangat pagi lah, nggak apa-apa. Mungkin minggu depan waktunya sudah cukup ya, soalnya 1 minggu itu sangat lama. Jadi Homo sapiens dan bla 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 itu tadi bisa disingkat aja, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 lembar aja sudah cukup. Yang terpenting kalian itu tahu Homo sapiens seperti apa sih, Homo wadakensis itu seperti apa sih, dan Homo floresiensis itu seperti apa. Jadi intinya nggak usah banyak-banyak, yang penting intinya saja. Jadi ya hitungannya nggak sulit kan, jadi ya mudah lah menurut saya gitu. Lalu mungkin pertemuan kali ini cukup segini saja ya, teman-teman. Ya jangan lupa kerjakan tugasnya, minggu depan dikumpulkan di Google Classroom. Lalu mungkin jangan lupa ya teman-teman untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Soalnya ya seperti yang kalian tahu, pandemi ini masih belum berakhir, jadi mohon kesadarannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.